Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Harus semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar masuk di tema 3, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Materinya adalah hak dan kewajiban manusia menjaga lingkungan dan menyusun laporan wacana. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Tentu akan terjadi bencana alam. Contoh bencana alam karena ulah manusia, misalnya ada hutan gundul, banjir, dan tanah longsor. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar agar tidak terjadi suatu bencana alam. Hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ini adalah hutan gundul, banjir, dan tanah longsor. Hutan gundul penyebabnya bisa terjadi karena penebangan hutan secara liar. Apa dampaknya bagi lingkungan? Lingkungan jadi rusak. Dampaknya bagi masyarakat apa? Masyarakat akan kesulitan mendapatkan air. Banjir penyebabnya adalah hutan gundul atau penyempitan aliran sungai. Dampaknya bagi lingkungan, banjir dapat merusak sarana dan prasarana umum. Dampak bagi masyarakat, masyarakat menderita kehilangan harta benda atau nyawa karena banjir itu. Tanah longsor penyebabnya bisa karena hutan gundul. Dampak bagi lingkungan menjadi rusak. Dampak bagi masyarakat, banyak rumah tertimbun dan banyak korban jiwa karena tanah longsor tersebut. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam dan bencana alam yang dapat merugikan kita, maka kita berkewajiban menjaga lingkungan. Cara apa? Menjaga lingkungan merupakan sebuah kewajiban. Contoh perilaku yang baik: membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, membersihkan selokan air. Ini adalah contoh perilaku yang baik yang merupakan kewajiban kita untuk menjaga lingkungan. Contoh perilaku yang buruk yang tidak boleh kita lakukan, misalnya menangkap ikan dengan pukat harimau atau bom, menebangi hutan secara liar, mengeruk tanah secara besar-besaran. Ini adalah contoh perilaku yang buruk yang tidak boleh kita lakukan karena dapat merusak lingkungan alam. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, kita melakukan wawancara kepada Pak RT atau tetangga. Apakah mereka sudah menjalankan kewajiban mereka untuk menjaga lingkungan? Untuk melakukan wawancara, kita harus tahu dulu apa sih wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber. Sebelum kita melakukan wawancara, terlebih dahulu harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini harus dibuat menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang penulisan dan ejaannya sesuai dengan aturan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh kata baku saya, kata tidak bakunya gue. Kata baku Anda, kata tidak bakunya lo. Kata baku tidak, kata tidak bakunya enggak. Kata baku sudah, kata tidak baku udah. Kata baku hafal, kata tidak baku hafal. Itu
Selanjutnya kita belajar tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, memperhatikan penempatan tanda baca, serta menggunakan pemilihan kata yang tidak memiliki makna ganda. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu struktur kalimatnya lengkap, memiliki subjek dan predikat, tidak mengulang kata, menggunakan kalimat yang logis, kalimat jelas dan mudah dipahami. Contoh kalimat efektif: saya berdoa sebelum makan. Ini efektif. Kalimat tidak efektif, contohnya saya berdoa sebelum saya makan. Ini tidak efektif karena double kata sayanya. Hasil dari wawancara tadi dapat kita buat dalam bentuk laporan. Kita harus tahu sistematika membuat laporan wawancara meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat, yang terakhir hasil wawancara. Itulah tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat untuk kalian